Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-38. Kitab Yeremia pasal 38 dengan perikop Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed-Melek, dan pembicaraan terakhir dengan Raja Zedekia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukhal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu. Katanya, bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana,
Ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Etiopia itu kepada Yeremia, Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. jawab Yeremia kepada Zedekia. Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar, menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja,
dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu, janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana." Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu, sampai kepada hari Yerusalem direbut. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-38. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pengecut adalah rasa takut yang dibenci oleh Tuhan. Dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yeremia 38 ayat 19 dengan bunyi nas. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Semakin sedikit manusia yang takut akan Tuhan, membuat manusia itu akan lebih takut kepada sesamanya. Dan akhirnya, mereka tidak berani bertindak menurut pertimbangan dan hati nurani, walaupun itu adalah kebenaran, dan mereka akan tampil menjadi pengecut-pengecut. Pengecut-pengecut seperti Raja Sedekia. Sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 263 alinea kelima, sampai halaman 266 alinea kedua, terang kecil ini menjelaskan. Dari pelataran penjagaan, Yeremia terus menasehati agar Raja Sedekia dan rakyatnya mau menyerah kepada Raja Babel. Dan jangan sampai mereka menunjukkan penolakan, karena itu akan mengundang kematian yang pasti. Karena pekabaran Tuhan kepada Yehuda ialah, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Sahabat-sahabatku, sangat jelas dan tegas adanya perkataan yang diucapkan Yeremia itu. Dalam nama Tuhan, dengan beraninya Nabi Yeremia menyatakan kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Berdasarkan Yeremia 38 ayat 2 dan 3. Para pemuka yang menjadi marah atas nasihat Yeremia yang diulang-ulangi, yang bertentangan dengan kebijaksanaan penolakan mereka, mengadakan suatu protes yang keras di hadapan raja yang mendesak bahwa Nabi Yeremia adalah musuh bagi bangsa itu, dan bahwa kata-katanya telah melemahkan tangan orang banyak serta mendatangkan kemalangan atas mereka. Maka itulah sebabnya ia harus dibunuh sampai mati. Raja yang pengecut itu mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan itu palsu. Tetapi untuk mengambil hati mereka yang menduduki jabatan yang tinggi dan berpengaruh pada bangsa itu, ia harus berpura-pura percaya akan kepalsuan mereka dan menyerahkan Yeremia ke dalam tangan mereka untuk melakukan apa yang mereka kehendaki kepadanya. Nabi itu dimasukkan ke dalam perigi milik pembesar yang bernama Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di perigi itu yang tidak ada airnya. Hanyalah lumpur di dalamnya, lalu terpelosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu, berdasarkan ayat yang ke-6.
Tetapi Allah memunculkan sahabat-sahabat untuk dia yang membujuk raja demi keselamatannya dan menyebabkan dia dikeluarkan kembali ke pelataran penjagaan. Sekali lagi, Yeremia dipanggil secara pribadi dan meminta supaya ia menyampaikan dengan ikhlas maksud Allah terhadap Yerusalem. Dan untuk menjawabnya, Yeremia bertanya, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Raja itu memasuki suatu persetujuan rahasia dengan Nabi Yeremia. "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita," kata Sedekia berjanji, "aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Berdasarkan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Yeremia 38. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, masih tetap ada kesempatan bagi raja itu untuk menyatakan kerelaannya mau memperhatikan amaran-amaran Allah, dan dengan demikian memperlunak dengan kemurahan hukuman-hukuman yang kini sedang menimpa kota dan bangsa itu. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel adalah pekabaran yang diberikan kepada raja itu, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu, jawab raja itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Tetapi nabi itu berjanji, hal itu tidak akan terjadi. Dan ia menambahkan permohonan yang sangat mendesak. "Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara." Berdasarkan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, Yeremia 38. Demikianlah sahabat-sahabatku, sampai pada saat terakhir pun Allah dengan jelas menyatakan kerelaannya untuk menunjukkan kemurahan kepada mereka yang harus mengambil keputusan untuk menyerah kepada tuntutan-tuntutannya yang adil. Sekiranya Raja Sedekia memutuskan untuk menurut, maka nyawa orang banyak dapat dipelihara dan kota Yerusalem akan luput dari penghapusan. Tetapi Sedekia merasa bahwa ia telah terlampau jauh untuk kembali menyusuri langkah-langkahnya. Ia takut terhadap orang-orang Yahudi, takut terhadap olokan, takut terhadap nyawanya. Setelah bertahun-tahun berontak melawan, Sedekia merasa terlalu hina untuk berkata kepada rakyatnya, "Aku menerima perkataan Tuhan sebagaimana yang diucapkan melalui Nabi Yeremia. Saya tidak berani terjun ke dalam peperangan melawan musuh di muka segala amaran ini." Dengan air mata, Yeremia memohon kepada Sedekia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan rakyatnya. Dan dengan kesedihan yang dalam, nabi itu memastikan kepada sang raja bahwa kecuali ia mau memperhatikan nasihat Allah, maka ia tidak dapat menyelamatkan nyawanya dan segala miliknya akan jatuh kepada orang-orang Babel. Tetapi raja itu telah menempuh jalan yang salah dan ia tidak sudi menyusuri kembali langkah-langkahnya. Ia memutuskan untuk mengikuti nasihat para nabi palsu dan orang-orang yang benar-benar ia anggap rendah dan yang mencela kelemahannya yang begitu bersedia menyerah kepada kehendak mereka. Raja Sedekia mengorbankan kemerdekaan keperkasaannya yang mulia itu dan menjadi budak yang merangkak pada pendapat umum. Dengan tidak bermaksud melakukan kejahatan yang nyata, namun ia juga tidak mempunyai keputusan untuk berdiri dengan berani demi kebenaran. Menjadi sasaran hukuman, walaupun ia mendapat nasihat yang diberikan Yeremia, ia tidak mempunyai kekuatan moral untuk menurut
Dan sebagai akibatnya, dengan tetap Sedekia maju menempuh arah yang salah. Raja itu pun terlalu lemah untuk berterus terang supaya orang-orang di istananya dan rakyatnya dapat mengetahui bahwa ia telah mengadakan perundingan dengan Yeremia. Maka begitu penuhnya ketakutan itu, jikalau Sedekia telah berdiri dengan berani dan menyatakan bahwa ia percaya akan perkataan nabi itu, maka sudah separuh digenapi kebinasaan apa yang dapat dihindarkan. Sedekia seharusnya berkata, "Aku akan mengikut Tuhan dan menyelamatkan kota dari kehancuran yang tuntas. Saya tidak berani meremehkan perintah Allah oleh karena takut atau oleh karena kebaikan manusia. Saya mengasihi kebenaran, saya membenci dosa, dan saya akan mengikuti nasihat yang maha kuasa orang Israel." Maka sahabat-sahabatku, bila itu terjadi, maka orang banyak akan menghormati semangat keberaniannya, dan mereka yang terombang-ambing di antara percaya dan tidak percaya akan dapat berdiri teguh demi kebenaran. Keberaniannya yang nyata dan keadilan jalannya ini akan dapat mengilhami rakyatnya dengan kekaguman dan kesetiaan. Ia akan memperoleh bantuan yang besar, dan Yehuda akan dapat menghindarkan kesengsaraan yang tak terkatakan, yaitu pembunuhan, kelaparan, dan juga api. Sikap keras kepala Sedekia melawan Babel menentang nasihat Allah, dan itu menuntun kehancuran bagi Yerusalem yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kelemahan Sedekia merupakan suatu dosa yang olehnya ia harus bayar dengan suatu hukuman yang mengerikan. Musuh datang menyerang bagaikan tanah longsor yang tidak dapat dibendung dan menghancurkan kota itu. Tentara-tentara Ibrani dipukul mundur dalam kekacauan. Bangsa itu telah ditaklukkan. Raja Sedekia dipenjarakan dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Kemudian raja itu dibawa dari Yerusalem sebagai tawanan dengan mata yang dicungkil keluar, dan sesudah tiba di Babel, ia pun tewas dengan menyedihkan. Dan bait suci yang indah yang selama lebih dari 4 abad memahkotai puncak gunung Sion tidak dibiarkan tetap berdiri oleh orang-orang Kasdim itu. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Berdasarkan terang besar Alkitab 2 Tawarik 36 ayat 19. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, pada saat penghancuran Yerusalem yang terakhir oleh Nebukadnezar, banyak dari antara orang yang melarikan diri karena ketakutan dari pengepungan yang lama itu menemui ajalnya di ujung pedang. Dan mereka yang tetap tinggal, yaitu yang dikenal sebagai imam-imam kepala dan pegawai-pegawai serta pemuka-pemuka kerajaan, dibawa ke Babel dan dihukum mati sebagai para pengkhianat. Yang lain dibawa sebagai tawanan dan hidup sebagai pelayan kepada Nebukadnezar dan putra-putranya, sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia berdasarkan terang besar Alkitab 2 Tawarik 36 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Dan mengenai hamba Tuhan, Nabi Yeremia sendiri ada catatan. Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebukadnezar kepada pasukan pengawalnya, bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia." Jadi sahabat-sahabat firman, kembali saya ulangi sebelum kita berdoa. Semakin sedikit manusia yang takut akan Tuhan, membuat manusia itu akan lebih takut pada sesamanya. Dan akhirnya, mereka tidak berani bertindak menurut pertimbangan dari hati nurani mereka sendiri, walaupun itu adalah kebenaran. Dan mereka akan tampil menjadi pengecut-pengecut. Untuk menutup Yeremia pasal yang ke-38, mari kita berdoa dan renungkan setiap perkataan dari doa ini. Ya Tuhan, ketika firman-Mu datang kepada kami, biarlah itu kami sambut dengan hati yang senang.
Kami mau firman-Mu yang mengubahkan hidup itu mengajarkan kami agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang Tuhan tentukan bagi kami. Dan tolonglah kami dengan segala upaya untuk tidak mengesampingkan, tidak mengubah, tidak menghindari, bahkan tidak menyangkali peranannya bagi kehidupan kami seperti yang dilakukan oleh Sedekia. Tapi biarlah kami menghormati firman-Mu, mengindahkannya dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah rasa takut kepadamu lah yang memenuhi hati kami, agar kami dapat dengan berani mengambil keputusan, menjauhkan diri dari apa yang tidak Tuhan sukai, dan belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Doaku